صادق سه با شلیک موشک‌های فوق سنگین دور برد و دو مرحله‌ای سجیل آغاز شد. You have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow. Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menyerang Iran, namun Rusia dengan tegas menyatakan penentangannya, memperingatkan bahwa tindakan agresi terhadap Iran akan dianggap sebagai konfrontasi langsung dengan Rusia. Pernyataan ini mengisyaratkan potensi eskalasi konflik Iran dan Israel menjadi Perang Dunia Ketiga. Konflik antara Iran dan Israel mencapai titik krusial, ditandai dengan serangan dan balasan yang intensif. Israel melancarkan serangan pada 13 Juni ke berbagai target di Iran, yang kemudian dibalas Iran selama 3 hari berturut-turut, menyebabkan kerusakan di sejumlah kota Israel. Situasi ini menempatkan Amerika Serikat dalam posisi sulit, mengingat aliansi eratnya dengan Israel. Keterlibatan Amerika dalam menyerang Iran dapat memicu konflik yang lebih luas, mengingat Iran memiliki sekutu kuat seperti Pakistan, China, dan Rusia, yang bahkan memiliki kemampuan nuklir. Prabowo Subianto menyampaikan bahwa serangan Amerika terhadap Iran dapat menyebabkan intervensi Rusia, meningkatkan resiko perang dunia. Laporan mengenai pergerakan kapal induk perang Amerika ke Timur Tengah menambah ketegangan situasi. Serangan Israel terhadap Iran terjadi saat pembicaraan nuklir antara Amerika dan Iran sedang berlangsung di Oman. Israel diduga tidak sabar dengan hasil negosiasi, melakukan serangan besar-besaran yang dilaporkan melibatkan 200 jet tempur, memanfaatkan dugaan sabotase sistem pertahanan udara Iran oleh Mossad. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari pihak militer dan sipil Iran, yang mendorong Iran untuk melakukan pembalasan dengan serangan rudal balistik dan hipersonik ke kota-kota di Israel. Eskalasi serangan memunculkan pertanyaan tentang posisi Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel. Analisis media, seperti yang dilaporkan CNN, menyoroti dilema bagi Presiden Trump untuk tidak terlibat dalam konflik ini, meskipun menyadari potensi kerugian besar. Gedung Putih dilaporkan skeptis terhadap keterlibatan langsung Amerika karena khawatir akan memperluas konflik dan memicu perang terbuka yang berkepanjangan. Intelijen menilai bahwa keterlibatan Amerika dapat memicu intervensi sekutu Iran, seperti Pakistan yang menyatakan kesiapannya membela Iran, bahkan dengan senjata nuklir jika diserang nuklir. Rusia juga diprediksi akan melawan Amerika, meningkatkan resiko perang dunia dan perang nuklir, yang akan berdampak mengerikan bagi dunia, termasuk Indonesia. Pernyataan tegas Rusia mengenai potensi serangan Amerika terhadap Iran, jangan menyerang Iran, kalau menyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia, memperjelas bahaya eskalasi menjadi konflik global. Prabowo Subianto menekankan bahwa situasi ini sangat berbahaya dan berpotensi mengarah pada Perang Dunia Ketiga dan bahkan perang nuklir. Meskipun Indonesia mengambil posisi non-blok, dampak perang nuklir akan dirasakan secara global. Hubungan militer dan politik yang erat antara Iran dan Rusia mengindikasikan kemungkinan respons kuat Rusia jika Iran diserang. Saat ini, Amerika Serikat menghadapi tekanan yang signifikan untuk bertindak, baik untuk mendukung Israel maupun untuk menghindari keterlibatan dalam konflik yang dapat memicu perang dunia. Senator seperti John Thune dan Lindsey Graham menyerukan dukungan militer penuh untuk Israel. Sementara itu, beberapa politisi mendesak kebijakan America First dan menolak intervensi militer. Survei menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Amerika mengenai potensi serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Trump sendiri secara publik menyatakan Amerika tidak terlibat dalam serangan Israel, namun langkah-langkah militer yang sedang berlangsung menunjukkan adanya dukungan tidak langsung. Netanyahu dalam upaya meningkatkan dukungan Amerika, mengklaim bahwa Iran berupaya membunuh Presiden Trump, sebuah narasi yang bertujuan untuk mendorong Amerika Serikat agar lebih aktif dalam konflik. Situasi global saat ini menunjukkan polarisasi dukungan terhadap Israel dan Iran. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan anggota G7, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, umumnya mendukung hak Israel untuk membela diri, meskipun menekankan perlunya deeskalasi. Di sisi lain, China dan Pakistan secara tegas mendukung Iran, dengan Pakistan bahkan memperingatkan potensi ancaman terhadap stabilitas regional dan menyatakan kesiapannya membela Iran.
Irak, Oman, Turki, Saudi Arabia, dan Malaysia juga menunjukkan dukungan kepada Iran atau mengunduk tindakan Israel. Konflik Israel-Iran berada pada fase yang sangat berbahaya dengan potensi dampak global yang luas. Amerika Serikat berada pada posisi krusial, dihadapkan pada pilihan sulit untuk membantu sekutunya atau menghindari konflik yang dapat memicu perang dunia. Pernyataan Prabowo Subianto menegaskan potensi keterlibatan Rusia dan negara-negara besar lainnya jika Amerika menyerang Iran. Meskipun Trump menyatakan ketidakterlibatan Amerika, langkah-langkah militer yang sedang berlangsung mengisyaratkan dukungan yang berkelanjutan. Dunia internasional terpecah dalam menyikapi konflik ini, dan Indonesia dengan posisi non-bloknya harus tetap waspada terhadap konsekuensi global, termasuk potensi krisis ekonomi, energi, dan ancaman perang nuklir. Situasi ini seperti yang ditekankan Prabowo Subianto merupakan a very dangerous time yang memerlukan kewaspadaan global.